Oke, selamat bertemu kembali adik-adik sekalian untuk mata kuliah ini. Kebetulan mata kuliah ini adalah mata kuliah di semester 6, di mana mata kuliah manajemen strategi ini adalah mata kuliah yang agak sedikit sulit, tapi juga menyenangkan. Karena di manajemen strategi ini kita akan membicarakan tentang bagaimana orang melakukan strategi untuk memenangkan persaingan atau mendapatkan suatu prestasi. Nah, dalam pertemuan pertama ini, saudara-saudari sekalian adik-adik saya, nanti kita akan menyampaikan RPS atau rencana pembelajaran semester, begitu juga dengan kontrak kuliah. Nah, itu disampaikan di sini. Dengan catatan bahwa di mata kuliah ini, saya sebagai ketua mata kuliah ini, khususnya manajemen strategik, ketua koordinatornya. Di samping itu juga akan ada dosen tim dalam satu tim ini, yaitu Pak Rodi Syafrizal. Silakan Pak Rodi. Nah, dengan kata-kata lain, Pak Rodi Syafrizal ini adalah rekan kita juga di mata kuliah manajemen strategik ini. Dan apapun nanti yang ingin adik-adik tanyakan, boleh kepada kami berdua ya. Nah, untuk lebih lanjut kita akan membahas RPS. Tapi sebelumnya saya ingin juga memperkenalkan diri. Nama saya Bernard Nainggolan dan nama saya Rodi Syafrizal. Oke, nanti kita akan kenal lebih jauh, kenal lebih dekat di materi-materi selanjutnya. Untuk itu di materi RPS nanti saya akan menjelaskan. Oke, kita akan lihat RPS-nya. Oke, adik-adik kita lanjut ya untuk kontrak kuliah dan RPS. Pertemuan pertama kita hanya menyampaikan RPS dan kontrak kuliah. Nah, di pertemuan kedua nanti kita akan menjelaskan mengenai masalah hakikat manajemen strategik, ya, proses manajemen dan analisis lingkungan. Itu nanti kita bahas setelah pertemuan ini. Nah, ya. Nah, yang kedua, materi yang ketiga adalah tentang menentukan arah organisasi serta menganalisis bagaimana visi, misi dari sebuah perusahaan. Itu materi yang ketiga. Nah, untuk materi keempat seperti biasa, adik-adik sekalian mungkin sudah paham, kita akan mengadakan Zoom, ya. Nah, yang kelima, pertemuan kita yang kelima adalah kita akan melihat identifikasi lingkungan bisnis internal perusahaan. Nanti mungkin akan dibawakan oleh saya, mungkin juga akan dibawakan oleh Pak Rodi Syafrizal. Nah, untuk materi yang keenam, analisis keadaan eksternal perusahaan dan sudut pandang organisasi. Nanti kita akan lihat di sana. Ya, untuk RPS, saudara-saudari sekalian, ini nanti akan kita bagikan baik di Google Classroom, ya. Nanti akan saya bagikan juga, sehingga Anda juga bisa mengetahui apa sebenarnya yang menjadi RPS dan kontrak kuliah kita. Itu dia. Nah, untuk pertemuan ketujuh, lagi-lagi kita akan mengadakan Zoom, ya, saudara-saudari sekalian. Dengan berbagai keterbatasan, memang kita harus ada interaksi di Zoom, ya. Berikutnya, untuk materi ke-8, kita akan mengadakan ujian tengah semester atau yang dinamakan UTS. Nah, selanjutnya untuk pertemuan 9, kita akan membahas tentang analisis dinamika persaingan dan kebutuhan konsumen. Nah, itu dia. Yang ke-10 adalah kita akan membahas bagaimana sebenarnya tujuan strategi jangka panjang sebuah perusahaan, ya. Yang ke-11, kita akan membahas tentang analisis penentuan strategi alternatif. Akan ada banyak nanti alternatif dalam memenangkan persaingan di sebuah perusahaan. Oleh sebab itu di pertemuan ke-11, kita akan mengevaluasi analisis penentuan strategi mana yang lebih tepat. Nah, pertemuan ke-12, lagi-lagi kita akan mengadakan Zoom, ya, untuk mengevaluasi pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, untuk pertemuan ke-13, adik-adik, kita akan melihat analisis implementasi atau penerapan strategi yang kita pilih. Nanti banyak sekali di sana, ya. Nah, untuk ke-14, kita akan mengevaluasi analisis bisnis dan kinerja organisasi. Itu dia. Nah, untuk pertemuan ke-14, nah, kita akan membicarakan tentang etika bisnis, corporate social responsibility atau yang dinamakan dengan tanggung jawab sosial. Baru ada juga yang dinamakan dengan AMDAL, analisis dampak lingkungan dalam sebuah bisnis. Ada juga kita akan membahas tentang
strategi generik yang dikemukakan oleh Michael Porter. Yang pertama adalah low cost, yang kedua adalah strategi diferensiasi produk, yang ketiga adalah quick response. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk bukunya atau textbooknya yang akan kita boleh cari nanti ada di RPS. Nanti saya harapkan atau kami harapkan oleh dosen-dosen yang membimbing kalian untuk mata kuliah ini membaca RPS-nya. Nah, di satu sisi lagi untuk kontrak kuliah saudara-saudara sekalian, di pertemuan pertama kita harus melihat ya apa-apa kontrak kuliah. Yang pertama adalah mengenai masalah daftar hadir. Anda harus hadir. Usahakanlah walaupun ini dalam keadaan daring atau kuliah kita menggunakan online, saya harapkan kalian juga hadir. Nah, untuk mengatasi yang namanya juga pandemi ini tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita juga harus melakukan kebijakan diri sendiri supaya kita tetap hadir di mata kuliah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengadakan Zoom. Di Zoom, dosen mata kuliah ini atau dalam hal ini saya dengan Pak Rodi akan memberikan jadwal Zoom sebelum hari H. Oleh sebab itu Anda harus menyediakan waktunya supaya tidak ada lagi alasan-alasan yang tidak kita kenankan, supaya mata kuliah ini juga berjalan dan transformasi ilmu dari kami ke kalian juga tersampaikan. Nah, itu dia. Untuk textbooknya boleh nanti Anda baca, nanti kita akan share di Google Classroom. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan adik-adik untuk pertemuan kali ini mengenai masalah kontrak kuliah, begitu juga dengan RPS. Nah, untuk lebih lanjut nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi. Jikalau ada pertanyaan, nanti kita akan buat grup. Nah, di dalam mata kuliah ini grup WA, begitu juga nanti kita akan buat Google Classroom-nya. Nanti untuk Google Classroom nanti akan saya share di grup WA masing-masing kelas. Oke? Ini pertemuan kita adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga dalam keadaan sehat. Sampai jumpa. Terima kasih.